Okay, the topic is esports team management, and I'm already almost 5 years, yeah, in this team management as a coach and as a manager. Uh, the first is team management esports is split into four. I mean, this is when I coaching as a head coach in Aura Fire, ya. So imagine I'm the head coach and I have team and MPL. So MPL is Mobile Legend Pro League, the the top of the competition in Indonesia. And then I have like junior, like academy at MDL. The second team is MDL, Mobile Legend Development League. So I have two big teams lah. Aura Fire MPL and then Aura Fire MDL. This is when when in the Aura team I create this. The first is team is split into players, can be from public players or semi-pro players or pro players. Yeah. In this case is pro players because our fire is already salary below be above the what is, yeah, minimum salary in Indonesia. The main job is play the best for win championship and tournament. This is the target and the vision. And then the manager is provide any of what teams need outside the game, like food, environment, accommodation, and then the schedule uh, from the player for the team, yeah, uh, to shooting or practice or scrim or the others. And then the coach's job is provide strategy for the teams and create system to develop individual and teams growth inside and outside game. Uh, the when I'm in Aura Fire, yeah, Aura Fire still in the middle until bottom classement, yeah. So in the sixth, fifth into eighth lah, because eight team in in the league and we are in the five in the and eight. So the target for the MPL is to want to go top to the classement. And what we what's what we apa yang menjadi itu kan targetnya kita menjadi top klasemen, ya, we want to be top klasemen. And then how we go there, uh, we maksudnya waktu itu adalah we don't care about the klasemen in MDL. So MDL the second league is just only development player for the support the MPL. So if you don't know the skin is like that, yeah. The, because the MPL exposure and the price pool and the whole, yeah, the exposure, the was ya, the price pool, the cost, segala macam itu much more bigger than the second league, yeah, MDL. So uh, in MDL, if there is rising star in your MDL team, should be uh, apa ya, ditarik promote to MPL. Even if you promote the rising star of your team, you will struggle in your team is does uh, don't care, ya. The management is don't care because the
priority is the MPL team. Okay, I give you a big picture about MPL and MDL in franchise league, yeah. Because MPL is franchise league, MDL is not like franchise league. MDL still like Malaysian MPL now. So Malaysia MPL now is based on qualifier, yeah. Many teams, I think for berapa ya lupa. Malaysia berapa? 8 ya? 8 apa 10? 10 or 8 ya? 10. 10. Nah, 10 10. ya. Nah, 10 and then the two in the bottom will be replaced by the winner qualifier for the open qualifier next kan. Ya, gitu. Nah, MDL is the same lah. The two teams is relate apa what is relegate ya, degradasi to the and then open qualifier the winner will be replace the slot of the league. Because it's not a franchise league ya. The difference between franchise league, many of you, do you know, I want to ask, do you know about franchise league, guys? Ever know or never know about Yes. franchise? No, yes, you are no, or yes, you are don't know. Hello, I tell about franchise league. Franchise league is I give you back picture about franchise league is something different ya. 3 years ago, MPL Indonesia is going to franchise league and open for 8 slot ya, 8 slot for the team, and one team is should pay for $1 million for join the franchise league. So Muntun, I don't know, Muntun maybe ya, Muntun is collect $8 million from a team, and this $8 million is the capital from the start, yeah, and then they will ini apa sih namanya, operate the $8 million and the run the $8 million until for the teams, and then uh, and apa ya, publish and make the big exposure for increase the value of the shares. So $1 million is like 10% shares. Yeah. So maybe yeah, I don't know in the because it's confidential. Yeah. I don't know. Maybe $1 million is represent 10% of shares in the MBL. So if like EVOS is what like RRQ, like EFAM, like now Rebellion, like Alterico, now each team have 10% in MPL league. So if MPL is growing, the team, the benefit will be split into the team too. This is franchise league, like NBA. NBA is just like that. So the Muntun will be the apa ya, the organization, the management, the main management ya, running the business to increase the value of the MPL and then split the apa profit and the profit for the team. That's why many team now wants to go to MPL, but he apa ya, harus bayar apa ya, must pay not only $1 million, but for last 3 months my team wants to ask what is how much the slot ya, is like $3 million. So in the 3 years increasing triple times ya, the big picture.
Yeah, maybe the franchises is something something like that. So what's the other different? Yeah, if franchise league is only can be placed by 8 teams only. So if what if there is one team, ya ada satu tim yang is very strong in the other team, but not in the MPL, cannot join. The result is cannot join the MPL because don't have the slot. The solution is the brand is collab with the esports team like Aero Wolf, like yeah Aero Wolf I think Aero Wolf is something like that is join and then they can use the players and then sharing the maybe as a management and then this is the team is for the esports team lah. Nah, something like that. This is different with the others league. And then the different franchise league is exclusive ya. So exclusive. This is exclusive. Every player in MPL cannot in MPL Indonesia ya cannot play in other tournaments without permit of Muntun. So if there is tournament uh, prize pool is $1 million, the MPL team cannot join. The MPL player cannot join the tournament, even one by one. Nah, paham kan maksudku? Jadi this is very exclusive. Jadi benar-benar franchise league is the player also under the contract in team under the contract of the MPL tuh gitu. Jadi eksklusif cannot cannot ini. Terus nggak boleh ini apa play the other uh, game with same genre like LoL Wild Rift. Jadi itu dilarang keras, nggak boleh. Kalau yang nggak termasuk dalam kontraknya MPL, kayak pemain MDL gitu, boleh main 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 LoL Wild Rift. Tapi kalau di dalam under MPL franchise league itu nggak boleh karena eksklusif. Gitu. Karena itu mempengaruhi semua itu syahamnya itu. Jadi kayak gitu MPL. Benar-benar strict tapi benefitnya apa kalau ikut itu? Pertama itu adalah liga top tier Mobile Legends pertama. Terus apalagi benefitnya? Kenapa aku harus bayar $1 million gitu? Because the whole exposure ya, like misalnya kayak di Mobile Legend ya, di sini ya di Mobile Legend, you have exposure on Mobile Legend ya, your team gitu. Jadi your brand will be show in the game ya. Nah itu kayak gitu. Kalau yang lain udah nggak mungkin gitu di show. Di kayaknya MDL nggak ada di show di itu selain MDL. Terus ya mungkin itu sih. Jadi MPL tuh nah mulai dari MPL ya ketika mulai franchise league itu tidak ada players under below the salary ya. Jadi waktu itu salary-nya adalah 5.5 and a half million in rupiah ya. Jadi around 3,000 ringgit lah. Around that. This is the minimum salary for player MPL. 3,000 ringgit each player. Jadi minimumnya adalah itu, nggak boleh di bawah itu. Semuanya sih, coach juga kalau nggak salah, ya coach sama manajer juga. Jadi kenapa kok dibikin gitu? Karena biar nggak boleh joki kan. Jadi joki ya mereka tuh biar fokus intinya fokus untuk di game dan menampilkan permainan terbaik di game gitu. Jadi eksklusif dan benar-benar fokus di situ.
Itu MPL, franchise league perbedaannya. Malaysia belum, tapi mungkin kedepannya pasti MPL. That's why I think Malaysia skin is very big opportunity because belum belum franchise ya, not yet be a franchise league lah. And I think if if go to franchise league will be big opportunity for any players and any brand to show. Kenapa kok kalau orang tanya kenapa kok Malaysia Skin belum belum franchise league ya, mungkin nggak ke Malaysia ya karena maybe the market ya, the market is maybe still split with PUBG or the the brand also. Oh ya, satu lagi franchise league itu brandnya yang jadi gini, you have money if you have $3 million, you cannot buy also gitu. Jadi maksudnya kalau kamu cuma punya uang, cuma punya duit, kamu nggak bisa asal beli terus kamu langsung masuk MPL gitu. Nggak bisa juga. Karena apa? Karena itu ada minimum portfolio like one minimum kalau nggak salah 1 years as a company is apa ya PT company PT in legal is Indonesia is PT, it's called PT, I don't know in Malaysia. So like a company ya the legalnya, jadi itu minimumnya 1 tahun and then you have achievement in many and then you have infrastructure in the apa capital in Jakarta ya kalau di di Indonesia. Jadi harus punya itu. Jadi kalau cuma punya uang 3 juta dolar terus aku mau beli masuk gitu, aku mau brandku ini gitu. Misalnya Lionheart Esports gitu. Misalnya ada aku punya Real Madrid, nggak boleh karena harus bikin timnya itu udah lama, udah punya portofolio dan segala macam. Karena apa? Nah, karena kenapa kok gitu? Karena Muntun MPL nggak mau timnya itu tiap tahun ganti tim dan nggak stabil gitu. Jadi yang mau adalah tim long term gitu, yang memang benar-benar niat untuk long term. That's why many teams of the MPL is still, I think still uh, not profit ya. Jadi belum profit gitu. Beberapa tim itu di MPL itu mungkin separuhnya sekarang. Kalau sekarang itu oh enggak lah. Kalau sekarang itu kurang lebih 40%-nya belum profit profit lah. 40 sampai 30%-nya belum profit ya. Mungkin kalau yang estimasiku kalau tahun lalu masih cuman top 4 atau top 3 yang udah profit, yang udah ROI ya, return of investment-nya, yang tahun ini udah 6 gitu mungkin. Jadi tahun depan mungkin harapannya all of the MPL team will be uh, have a return of investment gitu. Jadi franchise league itu benar-benar ya dimulai liga super profesionalnya lah, benar-benar. Oh ya, and then after I explain about MPL ya, I'm the coach, and then I have an analyst when in Aura, work on based on data and statistic. The main job is work together with coach to provide database from analyze our team, power for our team ya, power and weakness and growth of our team, and analyze how gameplay and power weakness of enemy team. Jadi analis ini based on data. Jadi develop mungkin dari kalau analis ini bekerja di MPL dan MDL. Jadi di sini satu tapi dia ngelihat semuanya dua tim MPL dan MDL. Selain itu dia juga melihat uh, our enemy in the next week ya for MPL gitu. Okay, the structure will be something like this ya. This is the CEO and this is the head of esports ya, yang mengepalai semua bagian esports. Jadi ini ada head coach MLBB, head manager MLBB. Di sini ada MDL manager and MDL coach.
And then the analyst is as aku bilangnya di sini tuh sebagai auditor juga. Jadi dia pihak yang apa ya, yang dia bisa berhubungan sama CEO langsung karena misalnya kalau head manager atau head coach-nya ini melakukan kesalahan gitu atau bisa berhubungan ke head of e-sport juga. Nah, ini gambaran yang aku apa ya? This is I create this for the next level of Aura sebenarnya. Jadi Aura belum di level ini, tapi aku mau mau ajuin ini waktu itu ke CEO-nya. Nah, di sini ada MPL player dan di sini ada MDL player. Head manager pegang yang MPL, kalau yang manager yang MDL pegang yang player. Waktu ini belum satu rumah, jadi nggak bisa dihandle satu satu manager. Ceritanya gitu. Jadi two gaming house. Jadi ada manager MDL sendiri, ada manajer MPL sendiri, ada MDL coach. Waktu itu aku dulu di MDL coachnya dulu, di yang week kedua tiba-tiba dinaikin jadi head coachnya untuk handle yang MDL. Gitu. Jadi ini bahannya kurang lebih ini garis-garisnya adalah represent apa ya, apa namanya, task or report. Nah ini aku bikinnya ketika season 7, waktu itu aku season 6 kan ya, I'm in the season 6 ya. Ini I create this for next season. Jadi main goalnya adalah reach playoff season 7 and then reach top 3 season 8. So I create this system to long term, 2 season ya, like 1 year's timeline. Uh, Terus yang kedua adalah have main goalnya adalah have a good culture and environment for developing players and management in MPL team, more positive, more disciplined, more clear, and more targeted. Nah, ini yang the second point is ya mungkin aku last week I have been talk about this ya. Jadi rata-rata brand e-sports itu punya tim, punya manajer, tapi nggak punya ini kultur and good culture and development player and management. Jadi good good culture itu kayak apa ya? Jadi good culture itu beberapa tim itu cuman tim nge-scrim dan turnamen udah gitu. Cuman gitu gitu. Nah, di sini tuh kultur itu sangat penting gitu. Jadi treatment dari perusahaan, dari perusahaan, dari CEO, dari head of esports, dari coach dan manager itu akan berdampak ke semua timnya gitu, termasuk jadi ke playernya. Nah, ini yang aku berharap dengan sistem ini tuh pola pikirnya setiap elemen dari playernya atau dari setiap manajer atau semuanya itu semua yang dia ajak itu akan berubah gitu. Ini target yang aku bikin untuk sistem. Nah, ini have more accurate system and have flat performance of MPL player. Jadi dulu itu kalau kita menilai mungkin di Malaysia masih gini ya. Aku sering lihat sih. Misalnya ada satu player, one player ya. This is good player, good player. This is bad player, this is good player. Kalau aku tanya good player, ketika ada orang ngomong good player, aku pasti tanya, how good is he? Rate rate him from 1 to 10. Good player is how? 8, 7, or 9, or 10 gitu. And what is the accurate value gitu. Jadi maksudnya harus terukur gitu. Karena dulu itu sering sampai sekarang sih beberapa tim itu nggak terukur gitu. Cuman good player, bad player gitu kan. Nah, di sistem ini tuh ada sistem penilaian yang bisa rate rate value dari playernya itu. Terus yang terakhir adalah evolution of best solution of its problem in MPL element. Jadi di MPL itu sebenarnya kalau yang di tim MPL ya yang di atas itu benar-benar kompleks untuk
permasalahannya. Waktu itu adalah kondisinya Aura itu kulturnya sangat jelek. Kulturnya itu kayak satu tim itu bisa terbagi into three three inilah apa namanya kayak three gang ya. Jadi kayak tiga kumpulan yang beda-beda gitu. Dan satu sama lain itu saling uh, compete each other gitu. Jadi mereka nggak bersatu untuk mengalahkan brand lain, tapi mereka malah saling menjelekkan satu sama lain. Waktu itu di situ gitu. Terus MPL dan MDL, MDL ketika pemainnya dicabut itu marah besar ke MPL-nya gitu. Itu kan salah besar ininya, mindsetnya. Harusnya MDL itu kan support dari player, support untuk MPL. Nah, padahal dari awal aku udah bilang kayak gitu gitu. Mau siapapun pemainnya, siapapun yang dicabut pemainku, selama aku punya 5 pemain, aku bakal bawa juara. I will be champion. Waktu itu aku bilang gitu ke semua pemainku. Gak apa-apa, kamu mau cabut siapapun dari playerku MDL, pokoknya kamu kasih aku 5 pemain aja. Udah aku calculate, aku bakal minimal top 3 lah gitu. Udah yakin waktu. Ternyata skenario nya aku yang dinaikin gitu ke MPL. Rusak sudah. Nah, terus the target itu target untuk satu season untuk di MPL ya. Yang kedua adalah di MDL-nya adalah support MPL team with provide best quality player based on his role. Jadi maksudnya yaitu mensupport tim untuk best quality player on his role. And then the second is developing and envelop our performance of our MDL player based on his potential. Jadi kalau dulu MDL mungkin sampai sekarang, kalau sampai sekarang ya kayak yang aku tahu Onyx terus apa lagi ya, Alter Ego enggak sih, Onyx sama BTR mungkin ya BTR. Nah Onyx BTR itu benar-benar MDL-nya benar-benar diperlakukan beda sama MPL-nya. Jadi kayak MPL-nya benar-benar di support habis-habisan, MDL-nya benar-benar ya pokoknya cuma ada MDL gitu. Nah, ini aku mau ngerubah di Aura gitu. Jadi kita bisa memantau performa MDL kita dan nge-support MDL-nya untuk base player sehingga bisa support ke MPL timnya berdasarkan dari setiap role dari playernya gitu. Harapannya gitu. Have a good culture and environment for developing your player and our star player. Jadi gini, kalau MDL di sini aku maunya adalah ketika ada player MPL yang stuck ya, itu diturunin ke MPL untuk recovery gitu. Kayak dulu itu ada Sin, ada siapa lagi. Kalau sekarang tuh udah dipakai kan sama Evos One, terus siapa. Jadi kalau pemain MPL yang stuck, nah dia butuh kepercayaan diri atau butuh apa mood main atau apa segala macam kayak gitu, mungkin bisa ditaruh di MPL untuk membangkitkan performanya lagi sehingga naik ke MPL lagi gitu. Sehingga harapannya adalah dia balik ke top perform dan naik ke MPL. Nah, itu. Terus funding and evaluate performance potential player from public trial. Jadi ini trial player dari public ya, MDL. Terus objektifnya untuk analis adalah analis our team and player based on performance and potential periodically, analysis of enemy yang tadi, audit, make sure. Nah ini the system, jadi sistemnya itu akan dilihat dari sama analis diawasin lah gitu. Have an accurate and complete database of all player. Jadi setiap player itu ada database-nya. Contoh misalnya nanti aku kasih lihat database player kurang lebih kayak gimana. Terus finding and evaluate performance potential player from public trial. Jadi ini sama, harus juga public trial untuk analis. Oke. Sebelum masuk ke sini, maybe any question or ini ada pertanyaan atau apa gitu, mungkin mau ditanyakan atau mau menanggapin, it's okay, you can just talk and we can share with me. Nggak ada? Ya, clear. Okay. Nggak ada. Okay, this is the first ya.
For the manager ya, general manager itu head manajernya. Ya, ini sistem sistem dari keseluruhannya nanti adalah plan dan report. Ada SOP-nya, head manager control. Ini head of e-sport ya maksudnya. Di sini belum berubah. Terus di sini analisnya mengaudit dan di sini adalah routine schedule. Jadi patokannya di sini ya the main things-nya adalah the SOP. SOP itu contohnya adalah misalnya 1 minggu 5 hari scrim, 1 hari 2 sesi scrim, 1 kali sesi uh, team meeting atau review atau free time misalnya kayak gitu. Jadi satu sesi bebas dari jam 1 sampai jam 10 malam. From 1 p.m. until 10 p.m. Jadi each session is 3 hours. Jadi bisa dimulai dari script 2 atau 3. Nanti ada detailnya lagi. Di sini adalah rutin. Yang kedua adalah rutin schedule dari head coach-nya. Nah, itu diawasin sama analisnya. Karena ngawasin ini nanti akan ada reportnya untuk si analis ini mengaudit sistemnya itu bagus atau enggak, benar atau enggak, rutinnya atau SOP-nya gitu. Jadi yang uniknya adalah gini, yang mungkin ini aku sharing tentang sistem sedikit ya. Jadi waktu di Gig Farm mungkin ya, waktu di Gig Farm kalau nggak salah, ketika sistemnya semakin strict kepada player, itu perkembangannya semakin nggak bagus gitu. Di Aura sekarang ya aku lihat Aura semakin bebas, tapi semakin jadi anehnya gitu. Mungkin ya based on the player ya. Cuman maksudnya sistem itu di situ sistemnya juga yang makanya aku bilang di esports itu nggak boleh strict seperti company tapi nggak boleh bebas seperti eh, apa ya, nggak boleh bebas banget gitu. Jadi itu yang susahnya di esports gitu. Kayak kita harus memastikan arah directionnya of the team and then the players is sama gitu. Karena apalagi misalnya kalau sekarang tuh pasti aku yakin kompleksnya adalah karena ada live streaming. Jadi live streaming itu contoh yang paling kelihatan kalau aku bisa lihat di Indonesia adalah Alter Ego ya. Alter Ego itu paling kelihatan menurutku, ya aku bisa bilang menurutku di opiniku adalah mereka terkena star syndrome gitu. Jadi belum juara tapi mereka sudah seakan-akan udah juara gitu. Karena uangnya dari gaji, dari live streaming, dari segala macam itu kedapat teman banyak dan bebas. Di sana manajemennya agak bebas, agak longgar. Jadi eh, begitu arahnya melenceng itu terlalu lama melencengnya. Itu Alter Ego kenapa bisa turun di season ini karena itu. Nah, mungkin di minggu-minggu terakhir ini udah mulai di try hardin ya, mulai kelihatan bangkit lagi gitu. Tapi di awal season udah terseok-seok, udah tertinggal gitu karena mereka menurutku terlalu nyantai dari season lalu juga itu. Nah, itu Alter Ego kurang lebih. Jadi susahnya di e-sport gitu untuk tim e-sport. Nah, base-nya adalah based on rutin. Ya, ini planning-nya adalah dari satu season itu di breakdown dari ke monthly, weekly, dan daily. Di sini ada rutin dan SOP yang rutin schedule sama sistem SOP yang nanti hasilnya akan ada reportnya. Jadi dari satu season, bulanan, weekly or daily. Terus dievaluasi untuk memperbagus lagi. Jadi gini terus. Jadi setiap kali apa ya? Setiap kali contoh aku sebagai coach itu gini. Misalnya aku nge-coach untuk misalnya kalian punya tim nih, mau aku nge-coach. Terus targetnya kalian kan pasti mau masuk MPL Malaysia.
qualifier di 6 bulan lagi harusnya. Nah, aku punya enam bulan jadi satu season. Per bulan, apa yang bisa aku lakukan supaya bisa achieve itu gitu. Contohnya misalnya, oh aku punya 6 bulan. Satu bulan pertama adalah aku khusus untuk trial. Bulan kedua udah eh, bulan kedua adalah adaptasi sama sistemnya. Bulan bulan ketiga sama bulan keempat udah masuk ke strategi gameplay 1, gameplay 2, sama gameplay 3 misalnya. Udah bulan kelima, bulan keenam udah analis ke musuh gitu misalnya. Nah, ini yang aku maksud dari planning monthly, weekly, dan daily. Dari bulanan itu aku pecah lagi, misalnya 1 bulan untuk satu gameplay, misalnya ini trial, misalnya 1 bulan jadi 4 fase. Minggu pertama untuk open qualifier full, terus ini babak kedua, babak ketiga, terus babak keempatnya final untuk trial. Misalnya kayak gitu. Jadi breakdownnya kayak gitu. Daily-nya juga gitu. Di breakdown lagi. Di breakdown lagi. Dan itu di ini kan di apa ya? Ini kan dijalankan dari semua elemen kan. Jadi coach, manager, terus ya analisnya juga, ya playernya yang disuruh juga itu semua ngimprove di tiap harinya di daily itu. Itu. Sini notnya adalah basic routine schedule is based on our plan, but conditionally can change based on evaluate. Jadi pertamanya adalah misalnya satu seasonnya itu kita targetnya A, tapi ternyata di evaluasi kita itu nggak sesuai. Kalau targetnya A ya diubah dari evaluasi itu ya bisa gitu. Jadi maksudnya nggak saklek di situ gitu. Objective goal to create best formula routine schedule system. Jadi intinya adalah untuk menciptakan routine schedule system yang paling balance, yang paling apa ya, yang paling pas gitu untuk player dan manajemen. Planning, reporting, reporting, and ini ada meeting daily, weekly, monthly, dan satu season. Nah, menurutku di tim e-sports nggak semuanya punya ini. Jadi rata-rata menurutku yang aku lihat itu mereka cuma sampai monthly sebenarnya. Termasuk waktu aku di Geek Farm sih. Jadi aku pun nggak paham satu season. Tapi pas di Aura aku udah paham. Ternyata planning tuh sampai 2 season. Contoh yang dilakukan BTR sekarang ya, Bigetron sekarang. Dia menghancurkan season ini. Di season ini dia hancur karena dia mengangkat berapa, satu dua tiga players ya, young players, untuk dinaikkan ke MPL, dan itu digodok dari awal walaupun kalah tetap dimainkan gitu. Jadi apa ya, mungkin Bigetron itu percaya player itu nggak bisa langsung jadi gitu, nggak ada player superstar, mereka harus ditempa di MPL dulu gitu. Itu kenapa ada 3 player, atau ya 3 player kayaknya yang ditaruh di place in the MPL, walaupun kalah pun nggak diganti gitu. Nah, itu dipersiapkan untuk season depannya. Jadi menghancurkan season ini untuk mendapatkan hasil di season depan. Bahkan segitunya sekarang. Dan itu aku tahu di EVOS juga gitu sebenarnya. Dan sekarang hampir semua orang tahu sebenarnya. Tapi aku udah tahu ini sebenarnya dari Aura dulu. Pasti Aura dulu. Gak semua tahu. Waktu itu kenapa aku naikin high dan segala macam itu karena sebenarnya aku bilang ke manajemen kalau season depan kita pasti butuh jungler yang bagus gitu. So high harus dikasih kesempatan. Dan sekarang ternyata hasilnya high baru bersinar. Itu. Oke. Okay. The main goals untuk general manager ini head of esports ya. Make sure each element MDL run the SOP and routine well. Improve the evaluasi whole system. Jadi dia yang improve dan evaluasi dan adaptasi. Jadi ini targetnya yang tadi, making project of MDL one season and improve the system from one season. Jadi intinya dia itu berpikir general, karena nanti kan kalau di Aura itu waktu itu adalah dia punya
sekarang tiga divisi game kan, jadi PUBG, Free Fire, and then Mobile Legend. So dia ini hanya untuk mikirin untuk tiga tiga divisi ini gitu, secara per season lah semua. Nah, ini reporting kalau ke CEO-nya adalah reporting result all element monthly. Di sini ini kenapa aku bilang monthly, karena waktu itu aku di EVOS udah di fase ini. EVOS itu udah di fase ini. Jadi aku mau bawa Aura ke fase ini sebenarnya. Jadi monthly aja ketemunya sama CEO-nya, si GM sebenarnya. Tapi ya mungkin tektokannya ya setiap hari gitu, tetap cuman bisa setiap hari, cuman maksudnya secara reporting meetingnya itu cuman monthly gitu. Terus take responsibility is management staff below him, broad system. Nah, ini untuk projectnya untuk season depan. Oke, CEO NGM ya, report ini yang tadi garisnya give measurable objective. Jadi CEO ke GM itu yang penting evaluasi dari GM-nya, terus memberikan target yang objektif yang terukur dari semuanya. Jadi CEO itu berpikir semuanya dari segi bisnis dan e-sportsnya. Kalau yang ini kan di bagian GM, yang head of e-sports adalah bagian e-sportsnya doang gitu. Is only the e-sports brand ya, e-sports bukan e-sports team ya, but the brand ya kan into business and then the e-sports ya. Di sini aku bilangnya yang di e-sports, yang di bisnis beda lagi. And then GM ke head coach, evaluate head report from head coach weekly. Jadi weekly aja, jadi laporanku biasanya weekly waktu itu, tapi masih ke CEO karena nggak ada ini head of e-sportsnya itu dia. Give measurable objective plan and target for MDL and MDL players periodically weekly. Jadi sama, jadi setiap targetnya setiap minggu. Terus GM ke head manager working together with head manager and analyst to make sure every player and staff run the SOP and routines well. Jadi ini untuk bekerja sama untuk membuat SOP dan rutin yang lebih bagus gitu. Daily meeting with head manager, analis about ini everyday. Jadi si head manajernya ini sama head coachnya ini adalah setiap hari memberikan jadi setiap sebelum jam 1 ya, 1 PM ya, misalnya jam 12 gitu, itu meeting sebentar aja gitu. Jadi meeting kayak kita planning kemarin kita hasilnya apa, and then hari ini mau ngapain gitu. Dari target yang udah dari mingguan, dari bulanan di breakdown itu. Jadi di situ ntar di improve semua. Jadi itu nanti continue apa ya namanya. Jadi satu hari itu misalnya satu hari tahu, misalnya satu hari itu kayak gini. Tim itu nggak sekedar cuman scrim, terus cari apa gitu, mau menang, mau kalah atau apa. Nah, setiap hari itu misalnya satu bulan ini kita mau heavy gitu, misalnya berat ya, heavy practice. Jadi satu hari itu kita misalnya 3 skrip gitu misalnya. Nah, bukan cuma 3 skrip doang, bukan cuma hasilnya menang atau kalah, tapi impact ke playernya apa gitu. Itu yang paling penting diomongkan jam 12 itu. Penting nggak melakukan 3 skrip itu? Kalau melakukan satu hari 3 kali fase scrim itu terus malah menurunkan kualitas playernya, dia nggak bisa ngerank atau apa, ya buat apa melakukan 3 scrim gitu, kelihatannya aja keren gitu, tiga kali scrim gitu, try hard, padahal itu for nothing gitu. Ngerti nggak maksudku? Jadi paham nggak maksudnya, kayak beberapa orang Indonesia is very stupid ya, aku pikir ya. Jadi kayak yang penting tuh kelihatan try hard dulu. Mungkin aku dulu juga orang kayak gitu, tapi setelah aku pernah ke Jerman gitu, aku ngelihat sama seluruh dunia gitu, mereka nggak setry hard itu sebenarnya dan juara aja gitu. Jadi aku pernah ketemu di Dota waktu itu.
Kita ngelihat tim-tim Europe itu beda banget sama tim ASEA sama tim China gitu. Oh, tim China mungkin yang kayak kita itu try hard gini. Nah, kalau yang tim Europe itu benar-benar dia enjoy gitu di gamenya. Tapi ya juara gitu. Itu bedanya tim Europe. Nah, aku pengen adaptasi kulturnya dari Europe itu gitu, dari Amerika sama Europe itu. Bagaimana caranya kayak kita melakukan hari itu produktif dengan usaha yang minimal tapi hasil yang maksimal gitu. Bukan usaha yang maksimal tapi hasil yang minimal tuh. Jadi yang aku tuju adalah itu sebenarnya. Kalau perlu satu hari nggak melakukan apa-apa atau pergi ke mall gitu misalnya. Jadi latihannya pergi ke mall. Ya pergi ke mall gitu. Dilihat besoknya apakah performanya bagus. Kalau performanya bagus berarti kan oh pergi ke mall itu penting setiap apa gitu. Go to the mall itu weekly kah atau 3 hari sekali kah atau 2 minggu sekali kah? Nah itu yang dicari gitu. Itu kenapa aku bilang pentingnya sistem rutin ini dicari gitu, itunya kulturnya gitu loh. Karena kalau siapa sih orang mau kerja dari jam 1 sampai jam 10 terus disuruh ngereng lagi sampai jam 1 malam. Terus besoknya tidur jam 1 lagi gitu lagi. Nggak ada feeling untuk winning apa ya menang apa winning passionnya itu nggak akan muncul dari orang rutinitas yang cuman gitu-gitu aja gitu. Ya paham, mungkin kalian paham ya maksudku sama kayak orang kerja. Tapi kalau di e-sports tuh kayak gitu. Rata-rata ya main-main terus sampai kayak robot. Nah, itu yang sebenarnya aku mau balance balance lah istilahnya dari sistem ini. Nah, ini dari sisiku ini kenapa aku bisa kasih ada sheet-nya hampir sama. Hello, guys. Are you sleep or not? Hello, guys. No, no, no. Okay. Yeah, yeah. Wait ya, still lagging. Nah, ini aduh kok ngelag banget. Nah, ini aku kasih lihat. Jadi dari sini ya, make ini elemen dan SOP, terus plan schedule and daily and effort in aduh ngelag anjir. Can you see ya schedule template? Can sir. Okay. Schedule template is like this ya. This is Monday because Saturday and Sunday is if off season is holiday ya. Jadi minggu Monday to Friday. Misalnya kayak gini. Di sini objektifnya adalah satu minggu ini adalah plan for the team. Jadi satu minggu misalnya aku mau bikin gameplay attack gitu. Atau belajar ganking atau rotasi atau early game gitu. Early game lah yang paling gampang. Early game. Jadi fokusnya satu minggu ini bakal di early game. Nah, ini disampaikan in the team meeting in the ini 1 PM until 3 PM. Ya, di meeting di sini adalah plan and shape for team and individual. Jadi satu tim, jadi aku maunya misalnya dari head coach gitu turun ke ini, aku maunya benar-benar di hari Senin itu fokusnya adalah ngasih tahu satu minggu ini kita akan belajar memperbaiki early game gitu. Apa aja mengulik tentang early game. Nggak peduli hasilnya kalah menang nggak peduli nanti.
Karena ini off season kan, aku mau belajarnya early game gitu. Jadi semua early game harus dibahas. Nah, di scrim satu adalah gimana ini free time. Nah, terus di review, terus rank gitu. Kenapa kok di sini cuma scrimnya cuma satu misalnya? Scrimnya cuma satu karena satu scrim kita udah harus nge-review bentuknya gimana gitu. Jadi maksudnya early game-nya itu yang benar gimana? Di replay di sini, di analis di replay di sini. Jadi bareng-bareng review harusnya gimana. Terus bikin pattern. Nah, terus setelah punya rumus di spam. Di spam tuh apa ya? Bukan di langsung praktek dan banyak kali. Nah, itu pakai rank. Nah, ini satu hari ini misalnya. Nah, ini di sini aku ada teori ya meeting itu skripnya itu, nah training simulation ini ada satu-satu aku tulis waktu itu. Nah, ini review terus rank ini. Nah, misalnya hari kedua ini di sini ada namanya ini green, yellow and hard ya, apa red ya, red itu hard. Jadi kenapa kok taruh kuning di sini, yellow di sini? Karena setelah libur, mereka kan Saturday sama Sunday-nya kan libur, holiday. And then kalau masuk pertama nggak, kalau dikasih yang merah itu pasti ngetil gitu. Mereka akan emosi atau inilah pokoknya nggak apa sih namanya, nggak efektif lah, males-malesan gitulah. Nah, yang kedua setelah sudah di pemanasan, yang hari kedua adalah di istilahnya dibakar di heavy gitu, hard apa heavy heavy porsi di hari kedua. Itu isinya trial dan error training. Jadi dari yang pertama objektif yang kita pingin bentuk misalnya early game, di sini trial error semuanya. Di tim satu itu bisa bisa kita coba apapun, bisa diisi script ataupun materi, terus free, terus langsung script lagi. Nah, ini sampai script 3 kali. Di sini masih ngereng lagi. Ini yang aku bilang berat. Di hari Selasa ini berat. Setelah tahu trial error, nah di sininya yellow lagi. Yellow adalah normal lagi. Di sini kita review dari misalnya screen yang 3 ini hari kemarin. Mana early game yang bagus gitu. Mana strategi early game yang cocok yang bagus. Dimulai di fixing, di review, reset ya itu. Terus dicoba lagi, terus dicoba lagi di screen yang kedua. Nah, terus ngereng. Nah, and then di hari keempat itu benar-benar apa difokusin. Jadi kayak hari keempat itu dihajar lagi karena udah mulai terbentuk apa ya, mulai fix bentuknya, karena di sini tuh trial error benar-benar semuanya boleh dicoba gitu. Mau kalah juga nggak apa-apa, di sini nggak boleh baper gitu, nggak boleh apa sih, nggak boleh baper. You cannot be angry ya, you cannot be angry in trial error gitu ya, we just try ya, why not gitu loh. Your objective is not winning in the scrim, your objective is try in the scrim. Nah, itu yang banyak orang nggak tahu. Rata-rata CEO terus manager atau apa itu kayak scrim is important, should be winning. Ah, bullshit anjir. Karena apa? Karena kalau kamu your objective is win, ya you cannot try anything gitu. You just uh, provide your best formula gitu loh. Dan itu gampang dibaca sama orang gitu. Dan itu nggak mengembangkan player gitu. Karena mainnya itu terus gitu. Nah, di sini ada fokus, di fokus, setelah itu di fokus ini udah mulai, setelah di fix terus difokusin lagi, diyakinin lagi ya, maksudnya benar-benar diyakinin. Yang di hari Friday itu evaluation. Jadi skripnya cuma satu kali ya, only one ya, karena untuk penutup aja. Tapi yang paling penting adalah evaluasinya dari kita melakukan 4 hari ini ngapain gitu, hasilnya apa, dan ini dapat apa. Nah, ini analis kepake di sini. Setiap perkembangan playernya gimana setelah ini. Nah, ini off season. Jadi paham kan maksudku? Jadi siapa ya yang kemarin itu punya tim? Kemarin yang punya tim siapa ya? Eh,
yang handle tim, lupa aku. Ada siapa, Kenneth ya, Kenneth atau siapa, Kairo apa siapa ya yang punya tim kemarin itu. Nah ini tuh sangat penting gitu. Messi, Messi sih. Siapa siapa. Messi, Messi. Masih Hafiz lah atau Messi. oh Nasir, ya 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 Nasir ya. Oke, tapi Nasir tadi nggak ada. Jadi ini tuh penting banget karena apa? Karena rata-rata ini tuh orang nggak tahu gitu. Yang penting skrip skrip skrip, skrip, dan menang nggak, menang nggak, menang nggak, win or lose, win or lose. Cuman gitu doang gitu. Ngeliatnya cuman win lose doang gitu. Ya lu win lose di sini tapi nggak, lu nggak dapat apa-apa, sama aja gitu loh. Win lose-nya itu cuman mekaniknya naik gitu. Nah, padahal satu minggu ini misalnya kita fokusin cuman early game, early game, early game, early game, early game, gimana ini, gimana minggu kedua kamu nggak jago kalau kamu di satu minggu itu kamu fokus di early game terus gitu. Ya paham kan maksudku, pentingnya ini di minggu keduanya mid game, minggu ketiganya late game, minggu keempatnya ganti gameplay misalnya, atau minggu kelimanya apa, bulan depan bulan depannya ganti lagi, apa namanya, intinya mekanik mekanik gitu, selalu pick yang kalah kalah kasta misalnya kayak gitu gitu. Ya kalau di PB atau Free Fire atau PUBG mungkin AIM, di sini fokusnya AIM, di sini fokusnya map, di sini fokusnya rotasi. Nah gitu, minggu ini fokusnya rotasi, minggu ini fokusnya, ya gimana kalau digabungin itu nggak, nanti setelah satu bulan nggak bagus gitu, ya udah pasti bagus kan gitu. AIM-nya benar-benar latihan AIM. Latihan AIM kan beda beda sama latihan cari chicken dinner gitu loh. Kalau di PUBG latihan AIM ya benar-benar cuman gimana caranya bunuh banyak gitu, Terminator gitu. Beda sama chicken dinner kan bisa cari bunuh banyak ataupun tanpa bunuh, sedikit bunuh tapi chicken dinner gitu, misalnya kayak gitu. Atau latihan hafal rotasi, gimana caranya rotasi gitu, ya baris berbaris gitu. Kalau dari Counter Strike dulu ada kayak gitu, baris berbaris selama 2 jam sehari gitu, untuk jalan dari A ke B gitu. Nah ini off season, kalau on seasonnya kurang lebih kayak gini. Jadi aku H-3 selalu off day atau uh, ini apa sih, relax, apa, relax day gitu. Jadi ini turnamennya selalu aku H-3, H keduanya aku kebalikannya, H keduanya dihajar, dicoba, H H-1-nya itu udah di fix sama dianalis untuk musuhnya. Jadi tenaganya akan keluar maksimal di hari ketiga. Itu menurut pengalamanku. Nah, di sini pun ketika misalnya turnamennya di jam 7, di sini aku punya 3 fase. Pertama warming up dulu, scrim atau ini, setelah itu analis, baru turnamen. Jadi misalnya ini turnamennya jam 1, ya aku harus warming jam 10, terus analis jam 11, itu maksudnya preparation yang udah disiapin itu diingatkan lagi. Nanti ingat musuhnya begini ini, jadi udah disiapin. Jam 1-nya baru turnamen. Sebenarnya gitu. Setelah turnamen, karena ini liga muter terus, ya ini setelah turnamen akan apa, nyantai dulu, terus plan next targetnya, terus ini lagi apa, merah lagi di sini. Ini kurang satu, ini harusnya merah lagi di sini. Hard lagi, terus update. Atau di sini bisa jadi di sini off day-nya, di sini nanti yang itu juga bisa. Pokoknya intinya di sini tuh harus hijau di H-3. Karena nanti di sininya dikejut, di sininya udah fix. Nah, ini yang on season, ketika seasonnya berjalan terus. Ini karena turnamennya biasanya 2 hari. 2 hari ya, aku bikin kayak gini 5 ini. Karena ini biasanya turnamen, terus turnamen lagi, baru ini. Nah, muter lagi. Gitu. Oke, ini udah, ini yang untuk schedule. Jadi schedule-nya adalah kurang lebih kayak gitu semua. Terus
daily report. Nah, ini daily reportnya kurang lebih gini. Nah, ini harusnya aku bikin template gini, tapi ke akhirnya kan sistem ini nggak dipakai, terus aku keluar sama itu. Jadi ya itu. Nah, tapi kurang lebih daily reportnya kayak gini. Jadi ini hijau untuk good ya, normal itu untuk kuning, terus ini poor, ini misalnya merah itu very poor gitu. Jadi misalnya latihannya dia nggak maksimal ya berarti antara ini atau ini gitu. Nah, nanti setiap hari yang jam 12 itu, 12 PM itu kita evaluasi kenapa ini kuningnya apa ininya banyak nih, orange-nya banyak atau merahnya banyak. Oh, karena ini, karena itu. Nah, jadi setiap hari kita tahu gitu, mana yang harus eh, mana yang harus diperbaiki di sistemnya gitu atau di handle misalnya ada trust issue gitu misalnya ada berantem apa ya misalnya ada player itu ada isu satu sama ini sama ini gitu jadi langsung team meeting berdua gitu besoknya jadi cepet terhandle nya nggak lama jadi isu waktu itu di Aura benar-benar lama banget misalnya si A nggak suka sama si B itu dibiarin terus nggak ada yang tahu juga playernya tapi diem aja nggak ada handle dari manajemen dan segala macam gitu. Karena ya itu yang bikin jadi kulturnya tadi adalah jelek gitu. Nah dengan sistem ini dengan sistem report ini kita akan tahu misalnya kita lihat di sini kok ada merah dua gitu even kita misalnya nggak jaga nih cuman yang si coachnya atau apa misalnya aku kan misalnya MPL nih head coach tapi lihat report sistem ini dari MDL kan tahu ini kenapa merah dua gitu kenapa ininya ada dua misalnya si Fans sama si Keira merah gitu kenapa oh Fans karena kurang tidur yang Keira karena ini apa nggak tahu sih kenapa nah terus di sini merah lagi si Keira kenapa gitu nah ini udah gejala nggak beres nih pasti ada sesuatu nah hari ketiganya itu kita adain team meeting dan Keiranya dipanggil sendiri nah itu fungsinya adalah report system yang terukur yang benar-benar ini terukur lah istilahnya kayak dengan warna aja kita tahu dia tampil dengan normal dengan bagus atau dia lagi bad performance gitu. Kalau bad performance satu kali oke okay lah, tapi kalau udah sampai dua kali berturut-turut atau tiga kali itu udah pasti ada something wrong di playernya. Yang itu bukan tentang mekanik ya, maksudnya bad performance itu nggak selalu uh, about apa ya namanya mekanik dan hasil doang gitu. Jadi tentang ya maksimalnya player itu gitu. Apakah udah maksimal setiap hari gitu. Kalau maksimalnya dia cuman segini, ya jangan kamu dituntut segini tapi kalau maksimalnya playernya udah segini dia perform di sini ya ini kenapa gitu kalau yang ini maksimalnya segini dia udah segini ya udah bener ya nggak ada yang salah gitu dia potensinya cuma segitu lah tahu potensi dari mana ya ya itu coach sih sebenarnya yang bisa lihat analis coach gitu jadi uh, harusnya sih kelihatan gitu untuk untuk player kalau maksimal itu stagnan di situ terus gitu ya udah maksimal itu. Tapi kalau naik turun naik turun naik turun naik turun gini, oh itu masih ada chance untuk naik sebenarnya. Oke, itu. Nah dari situ dari itu kita bisa tahu yaitu potensial, terus kita bisa ini testing kayak apa ya growth development untuk playernya gitu. Jadi playernya misalnya, coba kamu spam ini gitu, diuji mentalnya dan segala macam. Nah itu nanti bisa trial error dari situ sehingga player itu bisa developnya lebih cepat gitu. Harapannya gitu. Working together with head manager and us to improve the system. Oke, ini basically experience head coach and GM. Nah ini hampir sama, cuma reportnya aja sama planningnya menjelaskan. Nah ini head coach manager ini bekerja sama. Nah ini manager dan coach itu bekerja sama untuk bikin bikin rutin yang paling pas. Karena di tim kalau tim kecil mungkin tim yang kecil mungkin nggak ribet. Kalau tim yang kayak udah kayak EVOS, LRQ atau apa itu Oni gitu misalnya, karena mereka harus syuting, iklan dan
latihan itu sama mereka harus punya waktu untuk sendiri itu ngatur waktunya dan porsinya yang susah. Nah, itu yang jadi concern gitu. Itu kenapa dibikinin sistem ini. Nah, ini setiap hari bikin harus meeting ya, ad manager, coach dan analis to improve the system, give objective diary analysis team. Nah, ini untuk kalau ad coach dan analis itu untuk create database gitu. Terus bagi tugas antara in game untuk player handle-nya ya. Terus game strategi, mentality, game coach MDL ini seperti atasan bawahan. Kalau head coach ke MDL cuma ngasih-ngasih target karena MDL coach adalah fresh graduate coach rata-rata. Jadi coach yang belum pengalaman gitu. Nah, kalau head manager itu yang paling penting itu building winning culture ya. Jadi winning culture itu apa sih contohnya? Misalnya lagi selain di in game ya. Winning culture itu gini, kalau lu bikin salah, lu minta maaf gitu. Don't you must say sorry when you uh, doing wrong lah gitu. Itu salah satu hal yang simple tapi yang di tim yang berisi anak-anak muda ini itu jarang diterapin gitu waktu itu. Jadi semuanya itu saling blaming each other gitu. Nah, itu dari awalnya gitu ya turun ke semuanya ya gitu. Tapi kalau dari awalnya udah oh kalau dia salah, dia minta maaf itu otomatis akan menurun ke semuanya gitu. Karena aku pernah juga di waktu itu di EVOS sama si Aldean, ya Aldean orangnya gitu. Jadi memang dia yang bentuk winning culture-nya dari EVOS gitu. Sehingga pemain yang sampai sana itu dia nggak bingung blaming other player tapi bingung improve diri sendiri gitu. Kurang lebih kayak gitu. Terus kalau di manager ada ini SOP. SOP itu seperti biasa kalau di e-sports. Jadi behavior playernya jadi kayak sehari-harinya itu dia apa sih namanya bekerja sama dengan timnya dengan baik enggak atau semangat atau enggak atau hmm, apa ya mengikuti dengan normal atau enggak ya kayak gitu-gitu. Oh, oh udah dihapus. Ini di sheetku di Aura berarti. Responsibility. Nah, pokoknya intinya adalah SOP dan intinya mencatat perilaku player lah di out game-nya. Jadi males makan, tidur kurang atau enggak ada segala macam. Nah, itu dari manajer. Manajer harus tahu playernya itu setiap playernya itu ngapain gitu. Responsibility of organ needs. Jadi ini udah biasa untuk akomodasi dan segala macam info system dan ini. Oke. Nah, ini tambahan kalau head manager sama analis itu ada namanya value player di luar. Jadi kalau di MPL ada yang namanya kit scouting player. Selain scouting kita tahu value player dari player yang di luar itu berapa gitu nilainya. Nah, itu head manager sama analis. Jadi ketika kan kalau MPL kan bisa beli pemain dan segala macam. Nah, itu harus tahu value berapa how much value for the player. Jadi kita beli player itu worth it nggak gitu. Ini schedule monthly dan ini oke udah analis improvement. Sekarang analis ini harusnya form penilaian harusnya. Create database ya ini pokoknya tugasnya analis kalau orang yang nggak tahu.
Wait. Nah ini. Nah ini kurang lebih ini yang zaman dulu. Aku bikin sekarang udah lebih modern nanti aku mungkin di itunya. Jadi ini kayak bikin tiap playernya ada nilainya gini. Nanti mungkin next class atau apa, nah, aku breakdown satu-satu. Kurang lebih kayak gimana dan ini pentingnya gimana. Itu lag kenapa ya? Nah ini contohnya, misalnya height nih, ini nilainya. Nah, ini base, ini big hero power dan segala macam. Sini ada ininya. Itu analis. Analis, kalau analis di CEO di tim itu sebagai ini individual report player score ya itu third perspektif. Jadi CEO itu punya keputusan biasanya nggak CEO atau GM atau head of sport tuh punya keputusan ke manajer atau coach itu kadang nggak make sense gitu karena mereka beda urusan kan karena mereka nggak langsung itu dapat perspektif dari si analis ini. Analis itu karena dia cuman observe observe terus kan dia observe the team and then can the can give perspective for CEO-nya. Mungkin public buyer. Nah, jadi tugasnya si analis itu banyak banget di situ. Oke, kalau MDL code sebenarnya hampir sama aja. Jadi ini ngisi apa schedule dan itu report ke head coach-nya. Sama MDL manager juga manager itu ada sheet-nya juga daily journal untuk si manajer ininya dapat report dari tanpa harus ke sana lihat. Karena waktu itu beda tempat. Kalau satu tempat kayaknya nggak perlu. Nah ini weekly rutinnya. Jadi gambaran satu minggunya adalah cost manager dan analis itu di kuning ini. MPL dan MDL itu semuanya jadi Monday karena minggunya adalah minggunya waktu itu minggunya masih libur gitu. Kalau udah turnamen berjalan berarti minggunya itu Selasanya berarti harusnya. Nah, terus ini daily meeting yang aku bilang 15 menit aja. Jadi ini satu jaman mungkin semuanya. Jadi plan objektif yang untuk weekly ini apa sih gitu. Nah, terus ini daily meeting biasa, report harian itu dicek di daily meeting. Nanti di sini yang benar-benar satu bulan itu. Ini kadang ada, kadang enggak. Ini yang sama sih itu. Terus update gitu terus. Nanti daily meeting lagi gitu. Nah, jadi setiap hari itu terpantau ininya perkembangannya. Nah, ini mungkin aku breakdown sedikit lebih detail ya. Jadi pas waktu libur pun istilahnya ini hampir libur itu kayak rest reset sama plan objective next week itu kayak semua manajer dan coach sama analis itu udah punya pola pikir ini gitu karena aku dulu terbentuknya kayak gini dari zaman EVOS itu di aku di EVOS aku dididik sama CEO-nya langsung itu secara tidak langsung sebenarnya CEO-nya itu mendidik aku kayak gini gitu si CEO-nya si Ivan itu dan beruntungnya aku dididik sama dia gitu jadi benar-benar pola mindsetku adalah always forward gitu jadi maksudnya jadi ini next terus di explain dulu habis itu trial error nah ini yang ini apa ini kalau player itu trial error di sini cuma memimpin di sini review di sini tugasnya benerin di sini aku merumuskan di sini mulai fokus dengan rumus di sini reporting di sini evaluasi diri sendiri nah gitu manager reporting nah cuman gitu doang seminggu ini terus selama 3 bulan otomatis pasti naik level player itu 100 hari oke okay. Ya yeah. This is the end guys okay almost 1 hour and half I thought do you have
any question or what do you need or what do you want to know about team management esports, guys? No. No question, sir. Huh? No question, really? I I mean ini this is my ini apa namanya? My specialize ya, maksudnya uh, I'm very master. Maybe I'm the experience in this topic ya. Do you have what maybe you want to ask anything gitu about the the esports uh, team in the very team gitu, maksudnya yang benar-benar di timnya gitu. Maybe mungkin dari siapa? Dari Sufyan maybe, or Ropes, or Hafiz. Maybe you can ask me anything gitu about our topic this day, or Khairul, or Kenneth. Jadi development player itu di sini benar-benar terukur dan benar-benar kelihatan player ini tuh berpotensi atau enggak gitu. Uh, uh, Paham kan maksudku? Do you know what I mean ya? Maksudnya dengan aku bikin sistem kayak gitu tuh player itu akan benar-benar terukur gitu. Kalau selama ini kan cuma menjalani rutinitas, cuman scrim forward gitu loh. Padahal base formulanya belum tentu cuman scrim, misalnya harus ke mall atau apa, itu layak dicoba gitu semuanya. Atau kita perlu main game lain atau gimana, atau perlu uh, meditasi atau apa gitu ya, itu bisa dicoba dimanapun gitu, karena setiap tim dan setiap game itu beda kebutuhannya gitu. Ada yang butuh olahraga fisik misalnya, ya perlu dicoba gitu apa impactnya. Oke, guys, do you want ask question anything? Kenneth, maybe Cairo, Hafiz, Sofia, you can ask anything to me. No, sir, no. No. Really? Really? You don't want to know anything about this topic? Because uh, many of people want to know ya about how to make e-sport gitu, esports team gitu. It's not about collect 5 players and then give schedule and then ya udah gitu. Ya nggak ada, ya target ada juara ini tapi how to kesananya nggak ada gitu. Nah sedangkan di sini tuh benar-benar ya aku nge-breakdown gimana cara meraih sesuatu itu dengan dari nol gitu. Even kamu nggak punya apa-apa, awalnya dari nol misalnya, terus mau tembus ke MPL Malaysia ya bisa gitu, tapi ya butuh resource yang besar gitu. Contohnya player, oh butuhnya 6 player, butuh player role model satu gini gini, nah gitu, terus dibikin ini targetnya gini, itu nanti bisa langsung ambil player. Itu aku udah buktikan di yang kemarin itu di Ali, ya aku udah bilang ke CEO-nya, dengan target segini, ini segini, udah pasti aku bisa achieve ini gitu. Ya udah sampai situ, tapi aku nggak bisa ngalahin yang udah resource-nya udah 4 kalinya kita gitu, 5 kalinya kita gitu, ya jelas lah. Nah, bosku cuma keluar 100 juta, 100 million, yang itu udah keluar 500 million, ya gimana mau menang gitu loh, nggak bisa gitu. Dan dia udah experience gitu. Tapi at least kita udah memaksimalkan daripada tim lainnya yang tanpa ada planning yang kayak kita gitu, kurang lebih kayak gitu. Oke, Khairul, Ikhwan, Sufyan want to ask
Ya kamu kan kapan hari kalau nggak salah ini pengen terjun di e-sports itu tim juga kan, Sofia? No, no question. Really? You can ask anything ya, maksudnya apapun lah, misalnya ada eh, bagaimana misalnya treatment player kalau playernya nggak mau latihan gitu misalnya. Oh ya itu contohnya. Jadi tapi itu sekarang jarang terjadi sih. Jadi dulu aku cerita gini. Jadi, pernah nih terjadi. Jadi ada satu player yang rising star yang potensial gitu. Tapi dia attitude-nya jelek. Gimana kalau kayak gitu? Kalau zaman dulu kita masih ngikut sama yang satu player ini. Tapi kalau zaman sekarang semua kayaknya semua udah tahu. Ya kita nggak boleh ikut sama itu. Ya company-nya itu rutin dan schedule dan company tim culture-nya itu harus kayak gitu gitu. Karena ya tuntutan zaman sekarang, apalagi kalau zaman sekarang sih. Zaman sekarang kan itu udah jago dan beratitude bagus itu udah isemas gitu. Nggak boleh jago doang. Kalau dulu kan cuma jago aja bisa gitu. Sekarang nggak bisa. Harus jago dan beratitude-nya juga bagus. Ya profesional lah minimal gitu. Aku mau tunjukin apa lagi ya dari sini. Tapi aku mau tanya dah. Oke, aku berarti mau tanya from Abila ya. Dari topik yang tadi, what do you get ya? Dari nanti semua aku tanya sih. What do you get from this topic today, Abila? Or maybe from Sufyan? Hello? Or Ropes? Maybe you want you can share ya apa yang kamu dapat dari top hari ini gitu from my topic gitu. Maybe ya Khairul you can anyone. Hi sir. Okay, hi. You can share. So at least hari ni yang I can yang I dapat mostly about the how to become analyst lah. So because analyst punya job scope banyak juga tadi, and to report to the CEO and to work together with the coach. Okay. And the spreadsheet, the Excel. So I suka lah sebab dapat tahu benda-benda macam tu. Apa ya namanya, fokus on analis ya, maksudnya you interest with analis job Ya, ya. ya. Okay, because Ya, ya. analis is very ambigu. Apa tuh ambigu ya? It's very blur in general. Tapi sebenarnya tugasnya analis tuh berat gitu. Berat. Bukan berat sih, lebih ke Susah. lebih ke susah gitu. Karena orang tuh ngelihat analis itu cuman review doang, padahal nggak gitu loh. Mana tadi ya? Kena create own database. Nah, itu database. Jadi kalau di MPL itu sampai bahkan dulu di Aura itu sampai gini. Sampai misalnya playernya EVOS, misalnya siapa ya namanya? Clover gitu. Andai kata kita mau beli Clover ya, gitu, EVOS Clover ya, misalnya. Kita beli 200 juta atau 300 juta, worth it-nya seberapa? Harus tahu kenapa dapat 200 juta itu gitu. Kenapa dapat angka 200 juta? Segitunya. Ada matrix kenapa 200 juta itu kita boleh beli. Tapi kalau 300 juta kita nggak mau gitu. Paham nggak maksudku? Faham, tapi cara nak tentukan itu macam mana? Nah, itu mungkin dari sosial media sama dari skill, sama dari achievement. Daripada skill ni kan, tapi mana dia punya weightage dia? Sebab ya itu itu namanya itu relatif, apa sih namanya? Subjektif. Itu subjektif, tapi at least kita punya gitu loh. Ngerti nggak maksudku? Paham nggak maksudnya?
Faham. Nah, ya at least kita punya daripada kamu misalnya Clover sama Farstrong, beli mana? Eh, mending mana gitu? Ya Clover, mending ini Clover gitu. Kenapa? Ya kayaknya Clover lebih bagus. Kenapa? Hero Pool. Ya Hero Pool apa kayak padahal belum tahu, kamu nggak tahu potensinya Farstrong gitu. Kenapa gitu? Dan kalau misalnya Farstrong 200 juta, kalau misalnya Farstrong 100 juta, Clover 200 juta, kamu mending Clover atau Farstrong gitu. Nah, itu kan kayak wah, ya juga ya, kan nggak tahu kan. Nah, tapi kalau udah punya database-nya itu, at least kita punya comparison gitu lah, comparison datanya gitu. At least itu Oh, subjektif gitu, ngerti nggak sih maksudku? inti. Poinnya itu bukan yang penting akurat mana ada gitu, karena ini aku inspirasinya dari apa? Dari football manager. Iya, football manager serius. Aku dulu suka main football manager kan. Oh, harga segini rugi, harga segini untung gitu. Aku beli pemain satu yang budgeting yang mahal, satunya yang ini worth it nggak ya? Nah, dapatnya apa gitu. Nah, paham. Paham kan? Nah, analis itu bikin itu gitu loh. Karena coach apa segala macam kan nggak ngerti kayak gitu-gituan gitu, nggak ngeliat itu. Maksudnya kayak bikinnya tentang strategi, terus kalau coach gitu. Manajer juga bisa ke situ, tapi nggak ada manajer kan ngurus food, akomodasi, schedule kan gitu-gitu kan. Beda sama analis gitu. Analis itu benar-benar menganalisis gitu. Ini sosmednya seberapa, oh ini orang aktif nih di sini, nah itu di review satu-satu gitu. Kalau di Aura sampai itu karena waktu itu Aura itu dia punya dana budget untuk mau beli pemain, jadi dia butuh estimate Analis. data, nah database itu gitu ceritanya. Tapi kalau mau develop full nggak mau beli pemain ya udah ya ini, tapi tetap harus ada database itu. Walaupun database-nya nggak isinya value in rupiah ya, tapi at least value in game skill-nya lah gitu loh. At least ada gitu loh. Nilainya 8, 8 or 7 or 7.5 or 7.3 gitu misalnya. Itu analis kayak gitu. Walaupun misalnya nggak ke breakdown makro, mikro dan segala macamnya nggak ke breakdown. Yang penting ada nilainya gitu. Karena kita itu tahu perbandingan player kita sama player musuh itu, player luar itu seberapa gitu loh. At least gitu. Itu tugasnya. Sir, kalau macam tim yang baru-baru nak up, boleh ke coach dengan analis tu orang yang sama? Sama boleh, Boleh juga. boleh. Tapi kan harus ya orang kan punya potensial apa ya namanya? Maksimal potensial lah maksudnya, maksimum hour lah. Aku juga bisa bilang kayak gitu karena aku juga pernah jadi analis gitu. Karena pernah jadi manajer, pernah jadi coach, ya pernah jadi analis. Jadi andai kata ada satu orang misalnya ini Khairul ya, Khairul Ya. mau bikin coachnya itu adalah semi analis gitu, nggak apa-apa. Misalnya playernya ada satu kapten yang punya gameplay gitu, otomatis coachnya di sini adalah mereview doang gameplaynya ini gitu. Jadi bukan tugasnya dia yang bikin strategi, tapi dia cuma mereview gameplaynya dari ini, mengupgrade dan memperbaiki dan melihat celahnya yang dari timnya itu. Sambil dia membuat misalnya database musuhnya. Oh, tim Malaysia itu ada 10, tim ini tuh ini. Kalau katanya di sisi bandingnya ini. Nah, jadi yang kaptennya itu akan lebih mudah bekerja sama dengan analis coachnya. Anggap nggak masuk ke Kairon? Ngerti? Nah, karena ada dua macam tim kan. Ada tim yang bisa berjalan sendiri karena ada seorang leadernya di kaptennya yang main itu. Ada tim yang cuma 5 yang cuma main, nggak ngerti strategi, bukan nggak ngerti strategi sih. Yes, pokoknya main gitu loh. Nggak ada leadernya gitu. Nah itu butuh coach yang bikin gameplaynya general gitu. Oh, Jadi tergantung depend on the needs ya. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau misalnya timnya itu udah bisa jalan tapi dia nggak tahu map, ya kita kasih Google Map, ya analis itu Google Map-nya gitu. Misalnya. Nanti di situ ada polisi, di situ ada nanti ada gang buntu, di situ harus belok kiri supaya gini. Nah itu kan tahu tuh. Nanti banding di sini player ini jagonya apa kalau musuhnya kayak gitu. Nah itu analis.
Sir. Oke, ya. Ah, ah, nanti boleh send slide ni dalam WhatsApp. Nanti aku share di Google Share. Drive. Aku share di Oke. Google Drive. Pasti. Modify sikit. Ya, nanti aku kasih di Google Drive sama ininya pasti. Nah, ada lagi mau nanya, Khairul? Boleh share yang Excel sekali ya, sir? Iya, nggak apa-apa. Tapi aku kasihnya kayaknya bentuknya PDF kayaknya. Nggak tahu sih, nanti tak coba dulu ya. Alright. Nanti aku kasih sheet-nya. Jadi kurang lebih itu. Jadi ini kan sistem satu tahun lalu, ya kurang lebih 1,5 tahun lalu lah. Jadi kalau sekarang mungkin sudah banyak yang tahu, tapi at least itu bentuk the pattern awalnya gitu. Ya, aku yakin. Kalau dulu benar-benar nggak ada yang kayak gitu sih menurut. Kalau sekarang, Sir. ya oke. Dalam apa tu ini sport management ni dia ada apa orang kata bahagian kesihatan tak? Bagian Sebab apa? saya ni background saya adalah bahagian kesihatan. So Kesehatan. saya ni medical staff. Okay. Dalam masa yang sama saya pun sayang juga dengan saya punya sijil medical. So dalam e-sport management ni dia ada tak dalam skop kesihatan punya untuk jaga kesihatan semua player-player Ada ataupun sebenarnya. Ada sebenarnya. nutritionist. Cuman di scope kayaknya kalau di Malaysia Dotanya bisa gitu. Kalau Mobile Legend mungkin ada sih, mungkin ya aku nggak tahu ya. Tapi kalau di Indonesia itu cuman paling Onyx yang paling kelihatan yang udah pakai Onyx, EVOS, RRQ harusnya juga ada lah gitu. Jadi namanya bukan ada ya, psikolog beda lagi sama apa sih namanya itu, pokoknya gizi dan nutrisi, intinya sih di situ. Jadi intinya sama kayak itu loh, bodybuildernya gym. Ada sport science, Nah, sport science, nah itu. Sebab saya pun under sport science, lepas tu ada Ada. CJ dalam psychologist dengan nutritionist lah. Nah, ya itu Ya. mungkin bisa dirangkap. Psychology also ada. Ada. Sebab setahu saya dalam tim Malaysia dulunya saya pernah video call dengan siapa ni, seorang player dari RSG lah, RSG PUBG RSG. Mobile tu. Dia bagi tahu yang tim dia orang ni ada nutritionist, ada psikologis, ada yang bagi kesihatan. Ya, RSG pun dia rekomen tapi belum tiba waktunya, belum ada macam ada ilmu lagi kan. So mungkin masih mengambil ilmu dululah dalam bidang e-sport dulu. Ya. Ya sebenarnya kalau ada peluang sayang banget sih kalau ada opportunity ya, tapi hajar aja sebenarnya, maksudnya go aja gitu, karena bisa sambil jalan. Karena learning by doing yang pasti. Tapi yang pasti adalah kalau intinya adalah hampir sama sports sama e-sports, cuman bedanya adalah kalau sports itu kan banyak fisiknya, kalau e-sports kan banyak pikirannya gitu. Jadi yang benar-benar harus dilatih ototnya itu otot pikirannya itu gitu, mindset, otot pikiran dan mental. Mental kan hampir sama tuh, panas. Nah, mental itu kan dari fisik sebenarnya gitu. Mental tuh kalau kita lagi sakit ya gampang marah gitu, gampang ngetilt gitu. Harusnya logikanya sama. Nah, nutrisi juga ya jelas, itu udah jelas lah. Kalau nutrisi kan berhubungan dengan perkembangan otak dan segala macam gitu. Nah, itu udah pasti you good lah in there gitu. Jadi tinggal you apply ya, maksudnya bikin CV, portfolio, you apply aja langsung gitu. Sambil berjalan aja. Kalau e-sports itu nggak harus tahu, kalau menurutku ya, nggak harus tahu e-sports itu seperti apa. Kalau untuk dari ini ya, psychology and nutrition ya. Jadi at least you know ya, maksudnya apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka butuhkan secara nutrisi dan secara asupan psikologi itu. Nangkep gak maksudku, Robes?
paham. Karena aku pun kalau nge-coach ke player itu semi motivation, semi psikolog sebenarnya, ya jadi curhatan player, ya jadi problem solving, jadi kakaknya mereka ya semuanya gitu. Karena di tim kecil gitu ya udah aku harus handle semuanya, ya analis, ya apa gitu misalnya. Tapi kalau semakin besar, the more bigger company ya, the more bigger brand ya, the more specialized, the more focus in job desk gitu. Makanya kan aku selalu yang tadi aku bilang, aku di brand ketika Aura Fire itu di kondisi ini gitu. Nah, Aura Fire yang kondisi sekarang udah beda lagi gitu. Mungkin Aura Fire yang dulu juga beda lagi gitu. Nah, mungkin kalau di RSG lebih maju dari ini sudah. Kan ini kan masih ada analis doang. Belum ada coachnya, cuman di sini cuman 2. Kalau di RSG mungkin coachnya udah 3 gitu. Analisnya 1, coachnya 3 gitu. Ada coach psikolog, ada coach strategi, sama coach apa namanya? Coach apa namanya, misalnya in game gitu misalnya. Itu beda-beda semuanya keahliannya. Ya, saat ini tergantung ininya apa sih namanya, keahliannya aja sama kebutuhan timnya. Ya kalau misalnya apa Sujaya itu bikin aja CV langsung majuin aja, pede aja sih, confident aja, because ya opportunity ya nggak selalu datang gitu menurutku, sayang kalau dilewatkan. Yang penting kan tahu eh, misalnya ikut kelas ini nih, dapat gambaran e-sports, tapi lebih banyak kok kalau apa sih namanya, praktek gitu. Ketika kamu praktek akan, ya apalagi praktek terus misalnya tetap ikut kelas ini, ya jauh lebih lebih dapat banyak, karena kan learning by doing. Nanti kalau ada problem tinggal kita sharing gitu, cari problem solve-nya dari problem dari masalahnya itu. Menurutku gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Oke, ada lagi? Udah, Rapes? Jadi menurutku ada sih pasti, cuman belum semua tim butuh gitu maksudnya. Karena Iya. analis saja eh, kalau dari tim MPL Indo itu 1, 2, sampai Alter Ego, BTR, Onyx, udah ini ya 6 tim barusan, 7-8-nya belum ada analis gitu. Itu pun di MPL Indo yang udah franchise ya belum ada analis gitu. Ya kalau mungkin di Malaysia udah 4 tim lah yang udah ada analis, yang benar-benar analis ya, analis yang dengan spesialis, analis yang kayak yang aku bilang itu, benar-benar kerjanya cuma lihat orang, stalker, lihat replay, lihat orang kayak gitu-gitu aja kerjanya analis itu. Kalau coach ya udah hampir semua ada lah. Jadi nutrisi ya aku saranin yang udah punya analis, berarti butuh nutrisi nextnya itu sih maksudku, psikolog dan nutrisi harusnya itu. Jadi yang gampangnya gitu, kalau mau ngelamar apply job, mau offer ya maksudnya mau ini cari yang udah punya analis, karena setelah analis harusnya tahapnya adalah psikolog dan nutrisi itu, psikologi dan nutrisi itu ya, progres. Oke, next ada yang mau tanya lagi guys? Maybe you can ask anything lah about misalnya ada problem apa atau how to handle apa gitu misalnya. Tapi kalau zaman sekarang mungkin relatif more easy ya, easier lah about the player ya. Karena kalau dulu maybe the player may very spoil ya, maksudnya very childish and spoil. Kalau zaman sekarang mungkin mereka sudah sadar, realize about this is the career ya, esports is the career, because and they will more profesional sendiri lah maksudnya, nggak spoil dulu gitu. Kalau menurutku zaman sekarang pemainnya jauh lebih apa, lebih mudah diatur sih kalau zaman sekarang.
karena banyak yang jago dan susah. Sir, Ya, oke. gimana dengan kontrak player? Sir? Boleh Kontrak cakap dengan pasal kontrak player, ya. kontrak player itu yang kayak apa maksudnya? Durasi untuk Oh, about the big picture ya, big picture. Ya, soalnya tergantung MPL ataupun tim baru atau gimana. Nah, kan aku nggak tahu. Kontrak yang dengan salary misalnya minimum salary in Malaysia gitu maksudnya. Atau half-nya gitu misalnya. Gitu ya. Jadi kontrak itu intinya nih base kontrak itu ya yang menurutku balance adalah kalau player itu udah misalnya kamu ambil 1 hari waktunya untuk your company ya, otomatis kan kamu harus kasih reward kan. Nah, misalnya 1 hari, jadi gini, kalau orang kerja mungkin di Indonesia ada 8 jam, 8 jam, normalnya 8 jam. Kalau di e-sport itu 12 jam logikanya, gampangnya kasarnya. Jadi 8 jamnya orang biasa, kayak orang kerja di bank atau segala macam itu 8 jam, di e-sport itu 12 jam. Nah, ketika kamu udah ambil 12 jam, itu kamu wajib dengan schedule yang kamu berikan dan wajib selama satu minggu dan 1 bulan itu selama full time, itu berarti kamu wajib sebenarnya adalah minimalnya adalah minimum salary dari regionalnya itu. Kalau di Indonesia in Jakarta is like 3 million lah, 3 million rupiah lah, like around something like that lah, 2.5 and then 3.5 lah, gitu range ya. Itu untuk tier 3 gitu, yang benar-benar kamu ambil semua waktunya dan benar-benar fokus di GH, intinya hidupnya untuk itu ya minimal kayak gitu. Jadi kontraknya kalau aku bilang semua itu sama harus ada probationnya. Nah, probation di esports kalau aku baginya 1 bulan sama 3 bulan, setelah itu baru 1 tahun. Nah, tapi kontraknya itu aku saranin kalau awal-awal mungkin coba dulu 1 bulan kontrak, setelah itu 3 bulan, perpanjangan ke 3 bulan, karena 3 bulan ini lolos biasanya akan menentukan kontrak 1 tahun. Nah, tiap company itu beda-beda. Kalau ada yang kayak gini, dari bulan awal masuk, kalau di pro player yang di MPL langsung ditawarin harus dikontrak selama 3 tahun atau 2 tahun, minimal 2 tahun, udah 2 tahun atau 3 tahun. Nanti di tengah-tengah bisa di-cut. Dan itu perjanjian di awal. Bisa di-cut kalau nggak perform. Gitu. Karena mencegah untuk player kalau 1 bulan, 3 bulan gitu nanti dia bisa pindah atau segala macam. Tapi ya dengan alasan yang benar gitu, dengan misalnya 2 tahun dengan gaji seberapa sehingga playernya juga mau, dan ya intinya itu menjaga nama baiknya perusahaan itu sendiri. Intinya sih win-win solution sih, intinya itu doang. Jadi nggak boleh yang benefit di brandnya doang ataupun benefit di playernya aja gitu. Intinya sih gitu sih, Robes. Jadi itu kan sebenarnya poinnya yang mau ditanyakan. Berapa nilai asalnya? Ya, itu kan. Nah, karena aku bilang berapanya ya relatif gitu, karena ada orang bicara 3 jam di sini seminar sama kalian ya dibayar berapa, aku bicara di sini sekalian ya dibayar berapa, mungkin siapa yang dibaca di sini bayar berapa itu relatif kan, beda skill gitu, beda pengetahuan, beda knowledge, beda ini. Nah, sama seperti kayak kita bayar jasa freelance profesional gitu, hampir sama sebenarnya ke player itu. Ibaratnya kalau player nih lebih baik dikasih tanggungan makan misalnya 3 kali, sama dikasih uang saku half-nya dari yang minimum itu misalnya kayak gitu, atau sepertiganya gitu, sepertiganya. Kalau in Malaysia misalnya 3 kali makan, sama kalau 1 bulan ya, 1 bulan 3 kali makan sama
400 ringgit lah, 400 ringgit in amount gitu misalnya. Nah itu it's enough lah untuk tim tier 3 gitu, tim tier 2 atau 3 yang belum MPL ya gitu loh. Yang penting makan, rumah dan ya semua fasilitas ya yang penting main gitu. Jadi dia nggak pusing antara aku mau makan atau aku mau beli jajan aja nggak bisa atau apa gitu. Jadi intinya tuh dicukupin kebutuhannya untuk dia berprestasi. Intinya sih itu sebenarnya. Ya gimana playermu mau maju kalau dia itu berpikir makan gitu, ya nggak akan maju sih, itu udah pasti. Kalau logika gampang sederhananya gitu. Gimana percuma kamu kasih coach gitu. Beberapa aku pernah digituin. Jadi dia nggak bayar playernya, tapi dia sediain aku coach yang aku dibayar dengan misalnya ya lumayan gitu, bayar aku gaji lumayan. Ya aku mau ngarahin playernya gimana kalau playernya itu uh, apa uh, bebas apa sih namanya kayak free gitu loh, cuman kayak dibayar kayak cuman diaturin schedule, ya nggak akan bisa gitu loh. Mereka cuman ya ini siapa ya, aku nggak mau dengerin dia gitu. Tapi kalau misalnya udah digaji mereka akan takut juga kalau nggak dengerin gitu loh, karena nanti takut nggak ini dan untuk perkembangannya mereka juga gitu. Ya intinya kayak gitu sih, karena kan itu masih kecil. Kalau mungkin kalian ya dengerin aku ngoceh 3 bulan 3 jam gini misalnya, aku kayak kalian ya kalau nggak bayar makin seneng gitu ya kan. Kalau bayar ya kalian aja bayar gitu loh, apalagi nggak bayar ya pasti seneng. Nah itu kan kalian, kalau anak e-sports gamer ya nggak mau gitu loh. Mending aku main game lah daripada dengerin ini gitu, padahal bisa lebih maju. Nah mereka tuh nggak gitu, karena based on apa namanya, mereka benar-benar gamer gitu loh basicnya, membangkang sama orang tua ya, sekolah malas rata-rata kan gitu basicnya gamer, bolos gitu bolos sekolah ya kurang lebih gitu. Jadi kalau kontrak itu yang penting adalah benefit buat dua-duanya, karena gini, karena yang paling penting kalau di tier sebelum MPL ya, yang penting itu brandnya sehat. Jadi kalau brandnya itu udah dicap jelek, misalnya gak bayar kontak player atau apa, itu udah mau ke depannya mau cari player bagus sudah susah gitu, nggak akan bisa udah. Mau ke MPL udah susah karena kayak gitu gitu, orang mau percaya nggak bisa udah itu maksudnya. Jadi yang kalau misalnya kalian mau bikin e-sports ya benar-benar dipikirin dulu dari awal. Mungkin ya udah kalau misalnya nggak mampu bayar player dulu pakai salary, misalnya cuman kasih uang jalan uang jajan doang misalnya, cuman misalnya 400 ringgit in amount misalnya, tapi kewajibannya mereka ya 4 jam misalnya, dari jam 4 sampai jam 8 gitu. Ya separuhnya aja jam kerjanya yang harus wajib gitu. Nah itu kan sama-sama benefit gitu. Nangkep gak maksudku? Rapes. Paham ya kurang lebih maksudku? Kalau nggak bisa, kalau nggak bisa ambil seluruh waktunya ya ambil aja 4 jamnya. Ya tetap aja 4 jam itu berharga kok gitu loh. Maksudnya 4 jam itu berharga kok. Ya karena mereka kan kalau misalnya kalian nggak kasih reward sekecil apapun ya, mereka akan, menurutku ya mereka akan ya mending aku joki dong gitu ya kan, mending joki MCL, mending Lita atau apa gitu, yang mereka itu bingung sama makan gitu loh. At least kamu kasih aja makannya dulu tuh, sehingga mereka bisa meningkatkan skill gitu. Dan soalnya kalau Lita atau joki, Lita itu kayak mabar, play with stranger ya, play with stranger ya, atau joki itu akan decrease the skill gitu. Beda sama scrim. Kalau scrim kan ketemu sama tim juga gitu. Itu beda gitu. Nah, itu yang memang harus itu. Tapi ya balik modalnya gimana ya? Itu aku ngomong ya nanti sih, bisnis e-sports itu nanti sih. Bisnis yang gampang-gampang susah untuk zaman sekarang. Kurang lebih gitu. Kalau untuk kontrak player sih gitu. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Hafiz, maybe, Kenneth, Tain? No. For me, no. Maybe you want us anything lah about the
brand ya. Maksudnya ini kan sebenarnya intinya dari e-sports itu. Jadi ini mungkin RSG udah di atasnya ini, berarti RSG di level di atasnya ini, berarti ini mungkin Todak mungkin ya di level ya, Todak, Gifam kayaknya stuck dah di sini harusnya, belum sampai sini kayaknya Gifam. Ini di level yang ada head of esports-nya ini. Ya kapan hari aku ditawarin RSG Malaysia, ini nggak tahu sih sekarang, belum follow up lagi RSG Malaysia, still cari coach. Oke, nggak ada pertanyaan lagi guys, are you sure? Dari rutin nanti ini aku share. Itu saja Bang. Kenapa? Apa tadi? Tak ada Bang, tak ada. Oh, enggak ada. Nanti. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, nanti ini aku share drive-nya, terus sheet-sheetnya coba aku kasih itu. Mungkin aku download di ini kali ya, di PowerPoint ya, terus aku upload lagi. Ini kan di Google Drive. Ya, gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa ditutup. Boleh? Ada yang mau ini lagi? Siapa yang mau? Mungkin aku penasaran siapa yang mau. Halo? Nah, mungkin aku tanya ke satu orang lagi kali ya, Sufian atau Hafiz atau Kenneth. Ya, apa yang kamu dapat dari from today ya, this topic ya? Atau Xiuten ya? Tadi kan udah ada. Hi, Mr. Chris, I don't have much questions. Oke. Hello? Yeah. Yeah, can you hear me? Yeah. Yeah. But just that if it's really possible, maybe the class still mainly on the English language because I have a lot I can't really understand. Okay. And then but I can look through the slides, and then this round is more on the for the game player team, that how they works, what they do, everything. So maybe I'll look forward to the other kind of management, like the outer side one in future. Yeah. Yes. Thanks. Because, okay. Because this is my specialized because I'm a long time in this in this skin and Understand. Yeah. Yeah, maybe I cannot say in English because maybe it's represent in this you know lah what I mean gitu maksudnya. In this is my slide is English only, so you can read, and this is the big picture about the running, the players, the team in the what they do in the everyday routine, something like that. Yeah, I see from the slide, I can understand the main thing, but then maybe just thinking if it's possible when you are sharing some other experience can mix with English more. I mean some Malay okay lah, but if it's a full sentence all mostly Malay, it's a bit hard for me to understand because my Malay not so good. Thanks for that. But at least today you know lah what I mean about all, because I tell about the others in Indonesian or in Malay language is not the big picture lah. This is the big picture lah. The main point, I think. This is the main point lah. The system, this is the main point lah. The others I say in other language is only
study case, like something like that lah. Only not the main point. Like Okay, sure. franchise league is, yeah, you know lah, franchise league about NPA. Yeah, I tell you about, you have Yeah. the big picture ya about franchise league. Is very exclusive league ya, different with tournament in apa national or open qualifier is different. Open qualifier is best team will be the winner from out of nowhere, can, but the franchise list is only the list who buy the franchise slot lah. The big picture is something like that, like NBA lah. If you have five player from Africa and you very good at basketball, you cannot join to NBA. You must go to the brand, and then you can play in NBA. Yeah, like something like that, like franchise league. Even you are the Okay, best lah, understand. even you are the best five five basketball player ya, like your player is like James James apa namanya si like Kobe Bryant, you have five Kobe Bryant lah, oh just very, you cannot play in your name lah gitu, in your brand lah. NBA you must go to apa ya namanya itu, rookie apa sih namanya itu ya, itu draft itu loh ya, itu like something like that lah. You go to Chicago Bulls, you go to Miami Heat, you go to Santiago San Antonio Spurs, something like that. New York Knicks. Yeah, if you have like in esports, yeah, you go if you have five, your team is very strong. Yeah, in the outside you win every championship, but you cannot go to MPL your brand. Yeah, you must go to collab with in Indonesia with EVOS Esport, with RRQ, yeah, or EVOS buy your team, yeah, yeah, something like that. The franchise league is exclusive. Yeah, the main point is all about this routine schedule management. Yeah, this is the routine and the objective, and then the job desk of its job, yeah, and then the habit, and this is great culture, and yeah, this is a great culture and developing growth in management, and more positive, more discipline, and more focus, and more target. This is important point lah for Okay, the brand. Yeah. understand. Thanks, Mr. Chris. The other is only ini study case or problem case only, not very ini apa necessary point. Okay, the other last, Hafiz, Kenneth, Sofia, No, sir. I okay. think no. Okay, can and then we can close this class, yeah, for today, and I will share, and I will share the slide. I will inform you in WhatsApp, and see you for next week, yeah, guys. Okay. All right, thank you, sir. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank Okay, you, bye. sir. Bye. Thank you. Thank you, sir. Yeah, thank you.